ada cerita para puan. World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, psikosis, demensia, dan gangguan perkembangan termasuk dalam gangguan jiwa. Berbicara soal bipolar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa WHO di tahun 2012 mencatat ada 60 juta orang yang mengidap gangguan ini. Sebagai informasi, bipolar terdiri dari episode manik dan depresi. Episode manik ditandai dengan peningkatan mood yang berlebihan dan depresi sebaliknya. Menjadi salah satu yang mengidap bipolar, ini cara konten kreator Yovania Ashifa menjaga kesehatan mentalnya. Berikut video selengkapnya. Selain minum obat, yang sekarang udah cuma minum satu jenis doang itu dari 7, ada hal lain gak sih yang sebetulnya bisa menjaga kestabilan mentalmu itu? Olahraga atau kayak diet atau makan tertentu gitu, ada juga? Kalau diet atau makan enggak sih, aku kayak kemakannya masih normal gitu, nggak kebanyakan, nggak kelebihan juga. Kalau olahraga aku juga rutin, sering main badminton gitu. Kayak Raisa ya? Terus yang penting itu sih dari dalam dirinya sendiri harus lebih bisa belajar validasi emosi, Jadi kalau misalnya lagi senang, kita tahu kalau kita lagi senang, kalau lagi marah, kita tahu lagi marah dan kita bisa luapin dengan cara yang tepat gitu. Nangis juga, kalau misalnya lagi sedih ya nangis aja gitu. Jadi kita nggak pernah nyalain emosi kita gitu. Nyalain emosi tuh gimana sih? Nyalain emosi kayak aku tadi ya misalnya kayak dibully, marah, kayak aku ngerasa baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya tuh semua emosi tuh nggak ada yang salah, maupun itu emosi negatif, emosi positif. Emosi negatif kayak sedih, marah, kecewa itu benar-benar emosi yang kita rasakan dan emang harus kita rasakan gitu. Kalau misalnya kita nggak memvalidasi itu, ya jadinya kayak aku gitu, kependem semuanya, jadinya meledak satu waktu bisa seperti itu gitu. Berarti nih sebenarnya kan kita itu kalau di masyarakat kan kalau misalnya putus cinta deh, putus pacaran, terus nangis, terus biasanya kayak kamu nggak boleh nangis kelamaan, nggak boleh sedih kelamaan gitu. Itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang harusnya kita hindari ya. Sebenarnya itu ada betulnya juga karena emang boleh nangis, boleh banget nangis, tapi jangan berlarut-larut gitu. Tapi kalau misalnya kita masih sedih, terus kita paksain buat stop, berhenti, itu yang salah gitu. Tapi kalau misalnya kita masih berlarut-larut, itu juga salah karena kita boleh sedih loh, kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh terpuruk, tapi kita nggak boleh lupa untuk bangkit juga gitu loh Kak. Jadi emang boleh banget sedih, tapi yang penting tuh kita udah tahu kapan kira-kira kita mau bangkit. Misalnya nggak usah diperiodin sih, pakai perasaan aja gitu. Kayak misalnya udah nggak terlalu sedih nih, nah kalau udah nggak terlalu sedih langsung upayain buat seneng lagi gitu, cari kesibukan atau misalnya cari hal yang bikin ke-distract dari sedihnya, seperti itu. Kalau Kak Yova sendiri yang dilakukan apa? Kalau misalnya udah tahu nih kayaknya udah kelamaan nih, nggak boleh berlarut-larut nih ya gini, aku harus bangkit, yang kamu lakukan apa? Aku pakai rumus BCS, jadi because gitu, karena B itu artinya bed, mandi, aku bersih-bersih diri, kayak mandi, skincarean gitu, ngerawat diri, ke salon gitu, pokoknya nyenengin diri aku sendiri, nyenengin badan aku gitu. Terus chill itu bisa dengerin musik, Netflixan, dan ini bisa kayak dimodifikasi kalian, misalnya chillnya mau ngapain, misalnya mau baca buku, bisa rebahan aja, bisa gitu, bersepeda, bisa jalan santai, bisa. Terus kalau misalnya udah kayaknya udah moodnya jelek banget gitu, semua hal udah dilakuin tapi masih jelek, biasanya aku istirahat sih, aku tidur. Udah bawa gitu. tidur aja. Bawa tidur aja. Sleep ya, Sleep gitu. Oke. Tadinya aku dengernya BTS. Ternyata BCS.